Shalom. Apa kabar? Ada yang bilang baik, ada yang bilang dahsyat, ada yang luar biasa ya. Masih kurang satu. Apa kabar? Bombastis. Gitu ya. Baik, hari ini kita akan bahas soal bidat Kristen ya. Bidat Kristen, dan nanti saya akan menyampaikan materi ini. Waktunya 90 menit ya. Yang di surat seperti itu ya, 90 menit. Nanti mungkin setelah disampaikan kita ada waktu tanya jawab, dipersilakan. Ya, jadi kita hari ini akan bahas soal bidat Kristen, dan saya mau menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan tema ini. Yang pertama adalah mari kita pelajari apa itu bidat ya, atau bidat Kristen. Nah, kata bidat ini sebenarnya ada kaitan dengan bahasa Arab ya. Karena biasanya dari kata Arab bidah sampai Indonesia hanya berubah menjadi T. Jadi sama seperti ibadah, sampai di kita jadi ibadat. Ya, jadi itu kita mengadopsi kata Arab ya. Ibadah jadi ibadat, bidah jadi bidat ya. Tak usah heran kalau bahasa itu memang bisa berubah-ubah, karena ya kita kadang-kadang adopsi dari bahasa sini, bahasa sana dan sebagainya. Coba saudara siapa yang pernah nonton film zaman dulu, zaman Brahma Kumbara, ya Gajah Mada, ya kan? Nah, kalau mau itu Tuhan itu disebut apa? Ya. Sang Hyang Widiwasa, ya kan? Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang. Ya, Sang Hyang itu karena yang disembah itu adalah Hyang. Ya. Yang disembah itu adalah Hyang. Kalau kita menyembah Hyang, maka namanya sembah Hyang. Begitu. Nah, jadi sembahyang itu dari kita menyembah Hyang itu. Nah, Hyang itu siapa? Hyang itu adalah dipercaya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi sembahyang. Nah, itu jadi kata-kata itu memang ada hubungannya, ada kaitannya. Kita tidak bisa terlepas dari itu ya, tidak bisa terlepas dari itu. Kita saja kan Indonesia ini kan karena dijajah Belanda terlalu lama, kan kita punya kosakata ini juga banyak yang Belanda kan. Ya. Sonde. Sonde itu bahasa Belanda itu, dari kata sonder. Oh, ada pepatah Belanda. Oh, God doet zonder grond de bist in onbereid of meer. Ya. Itu artinya, oh Tuhan, dikau itu laksana laut yang sangat dalam sehingga aku tidak bisa mencapainya. Sonder, ya. Tidak itu sonder. Tapi entah bagaimana sampai Indonesia R-nya hilang, tinggal sonde, ya toh? Kita kurang puas lagi, kita kasih pendek lagi menjadi son. Ya toh? Sekarang anak-anak sekarang S-nya dibuang lagi, B on tahu. Ya toh? Ya, so tinggal on, ya. Lama-lama N hilang, tinggal O. Ya toh? Nah, itu kan dari bahasa Belanda, ya toh? Habis merokok taruh di asbak. Asbak itu bahasa Belanda. Habis mandi pakai handuk. Handuk itu bahasa Belanda. Jembatan kecil itu dalam bahasa Belandanya deker. Nah, itu deker itu bahasa Belanda. Semut itu dalam bahasa Belandanya lemir. Ya. Mir. Garpu itu bahasa Belandanya adalah forok. Itu bahasa Belanda. Kalau bahasa Belandanya kolam, itu bahasa Belandanya adalah bak. Ya, bak. Kalau berenang itu bahasa Inggrisnya swim. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Belandanya swim. Jadi kalau ada kolam untuk berenang itu zwembad.
itu asal usulnya begitu ya. Saya itu suka melacak arti kata seperti itu dari bahasa mana akhirnya memunculkan kata ini, kata itu dan lain sebagainya. Dan ada banyak ya. Jadi abodah dari Ibrani sampai di Arab dia menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadat. Nah, begitu. Kados dalam bahasa Ibrani ke Arab jadi kudus, sampai kuki, lalu sampai Indonesia jadi kudus pakai K. Nah, itu urut-urutannya begitu. Nah, kalau G di dalam bahasa Ibrani itu biasa sampai bahasa Arab dia berubah menjadi J. Makanya malaikat Gabriel sampai Arab jadi Jibril. Begitu. G jadi J. Hagar menjadi Hajar. Nah, begitu. Menurut bahasa Ibrani itu neraka itu dalam bahasa Ibrani itu adalah Gehenna. Ya, Gehenna sampai bahasa Arab menjadi Jehenna. Lama-lama dia berubah menjadi Jahana. Nah, Jahana akhirnya sampai ke Indonesia menjadi Jahanam. Jadi Jahanam itu artinya neraka. Nah, makanya orang Islam nanti kamu akan masuk ke neraka Jahanam, ya kan? Nah, karena Jahanam itu dari neraka. Jahanam kau, artinya apa? Kau ini orang neraka. Kira-kira artinya begitu. Ya itu intermezzo saja ya. Nah, jadi bidah itu bahasa Arab yang artinya adalah satu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran resmi. Jadi kalau ajaran resminya begini, dia menyimpang, ya, dia belok. Nah, itu namanya bidah, ya. Dan di dalam bahasa Yunani kuno itu bisa punya pengertian, bidat ini punya pengertian memilih atau perbedaan pendapat. Ya, lama-lama itu bisa menjadi arti menjadi aliran atau golongan. Dan di dalam teks Yunani Perjanjian Baru, kata ini diterjemahkan menjadi mazhab atau golongan. Contohnya dalam Kisah pasal 5 ayat yang ke-17, ya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki. Ya. Jadi kata mazhab itu dari arti yang sama dengan bidah itu ya. Atau Kisah 15 ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi. Nah, golongan Farisi, kata golongan itu juga dari pengertian atau penggunaan kata yang sama, ya. Jadi kalau begitu, bidat itu adalah penyimpangan aliran yang menyimpang dari ajaran resmi. Nah, kalau kita kaitkan dengan Kristen, bidat Kristen itu artinya apa? Nah, saya kutip dari dua teolog, Berkhof dan Enklar. Mereka bilang begini. Bidat ditinjau dari sudut historis adalah persekutuan Kristen yang kecil yang dengan sengaja memisahkan diri dari gereja besar dan ajarannya menekankan iman Kristen secara berat sebelah, sehingga teologianya dan praktek kesalehannya pada umumnya membengkokkan kebenaran Injil. Jadi ada gereja yang besar, lalu muncul suatu persekutuan atau aliran kecil yang belok dari ajaran yang besar itu. Nah, lalu akhirnya memunculkan ajaran sendiri atau praktek sendiri. Ya, hanya ini menurut saya definisi ini mungkin sekarang harus diperbaiki sedikit, karena menurut definisi ini bidat ditinjau dari sudut historis adalah persekutuan Kristen yang kecil yang sengaja memisahkan dari gereja besar. Seolah-olah kalau ada gereja yang besar lalu ada kelompok kecil yang ini, artinya yang bidat adalah kelompok kecil ini. Tapi kita harus ingat, kalau memang pengertiannya seperti itu, dulu yang besar itu adalah Yahudi, ya kan? Agama Yahudi yang besar. Tiba-tiba ada kelompok kecil yang belok, yaitu Kristen. Nah, kalau begitu dari pikiran orang Yahudi, maka Kristen ini adalah bidat. Tapi lama-lama, coba kita lihat dalam perjalanan sejarah, Katolik kan besar sekali. Tiba-tiba Martin Luther dan grupnya belok. Kelompok kecil yang belok.
kalau begitu dari pandangan Katolik, kita ini bidat. Yang Kristen ini. Nah, jadi tidak bisa menurut saya definisi ini hanya secara historis. Tapi dalam pengertian sebenarnya tidak bisa dilihat dari ada kelompok besar atau kelompok kecil. Tapi menurut saya bidat ini adalah, nah seperti yang dikatakan oleh Ronald Enroth, ini adalah bidat adalah penyelewengan yang berkaitan dengan beberapa standar yang ditentukan oleh kaum ortodoks. Ortodoks itu artinya lurus. Jadi ajaran gereja mula-mula yang lurus, tentu sesuai Alkitab. Siapa yang belok dari ajaran yang lurus itu, nah, itulah bidat. Nah, yang belok ini bisa jadi yang besar, ya. Yang belok ini yang besar. Bisa jadi dalam perjalanannya yang besar ini belok semua. Lalu yang kecil tiba-tiba keluar lagi belok dari situ kembali ke jalur yang lurus kembali. Nah, makanya kadang-kadang coba ya saya tanya saudara ya. Menurut saudara ini semua Kristen? Ada Katolik? Ya. Sekarang saudara coba pikirkan coba. Kristen itu ada dua, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik, atau yang sana itu adalah Katolik, lalu kita Kristen. Ini menentukan. Oh tidak, saya Kristen, kamu Katolik. Atau kita nih sama-sama Kristen. Hanya lu Kristen Katolik, saya Kristen Protestan. Nah, ini juga ini kan. Nah, misalnya nanti kalau pacaran sama orang Katolik, ya, terus mau nikah. Nah, ini nanti akan berpengaruh. Itu tidak bisa, itu namanya nikah dengan orang non-Kristen. Tapi yang satu ada apa-apa, biar Katolik kan sama-sama Kristen. Gak apa-apa kalau nikah. Nah, ini menjadi pemikiran. Kalau begitu, sekarang adalah kadang-kadang dalam pemikiran Katolik adalah ya mereka yang Kristen dari awal. Lalu ini Protestan ini kan yang keluar. Jadi mestinya yang Kristen adalah yang Katolik. Nah, itu tambah rumit lagi. Ya, tambah rumit lagi. Nah, jadi yang mana yang benar, nah itu harus ditinjau dari sudut sejarah lagi untuk menemukan mana yang benar. Tapi menurut poin saya adalah bahwa tidak bisa dianggap sesuai definisi dari Berkhof dan Engler bahwa yang kecil yang keluar itu pasti bidat. Tidak. Maka definisinya bukan terkait besar kecil, tapi terkait dengan apakah suatu paham, satu aliran, satu golongan itu dia sesuai dengan ajaran ortodoks dari kitab suci atau tidak. Semua penyimpangan keluar dari ajaran ortodoks, maka itulah yang disebut sebagai bidat. Karena itu bidat itu bisa besar, bisa kecil. Ya, bisa besar, bisa kecil, bisa agama yang besar, aliran yang besar sekali, itu memungkinkan, ya, memungkinkan. Nah, jadi kira-kira secara ringkas begini. Apa itu bidat? Bidat itu adalah kelompok atau aliran yang mengajarkan ajaran yang miring atau ajaran yang sesat, yang menyimpang dari Alkitab. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba pikirkan, kalau ada satu kelompok atau ajaran yang menyimpang dari ajaran Alkitab, ajarannya dapat dari mana? Ya, siapa yang ajar? Ya, gini ya. Ini ada ajaran ortodoks. Tiba-tiba ada satu aliran yang keluar. Lalu ajarannya beda sekali, bertentangan dengan yang ajaran ortodoks yang lurus ini. Nah, sekarang yang keluar itu ajarannya dari mana? Siapa yang ajar? Yang ajar adalah ya pemimpinnya toh. Pikirnya kok susah sekali gitu. Ya kan? Ya pemimpin kelompoknya yang biasa ajar kan. Nah, kalau ajarannya ternyata miring, melenceng, sesat, maka pemimpinnya itu adalah pengajar sesat. Pengajar yang menyimpang, pengajar palsu. Maka biasanya pemimpin bidat itu bisa dianggap sebagai
nabi palsu atau guru palsu yang mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Maka omong bidak itu tidak bisa terlepas dari omong nabi palsu. Omong bidak tidak terlepas dari omong guru palsu. Omong bidak tidak terlepas dari ajaran palsu. Nah, ya, karena itu maka di sini dengan pengertian seperti ini saya lalu akan masuk kepada poin berikut, ya. Poin berikut adalah sekarang ajaran sesat, nabi palsu, guru palsu ini itu betul-betul ada dan banyak jumlahnya. Ini harus dipahami, ya. Ajaran sesat, nabi palsu, guru palsu itu betul-betul ada dan banyak jumlahnya. Coba mari kita lihat ajaran sesat, ya. Galatia 1 ayat 6 dan 9, ya. Oke. Galatia 1 ayat 6 9, Saudara perhatikan saja, semua ayat sudah saya siapkan di sini. Ini kata Paulus, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dengan mengikuti Injil yang lain." Berarti ada Injil asli, tapi ini ternyata mereka Injilnya lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu. Nah, ini pemimpinnya, ya, penyesatnya ini, ya. Hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan padamu suatu Injil yang berbeda, berarti ini ajarannya, ya. Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Seperti yang kami telah katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan padamu suatu Injil yang berbeda. Jadi dalam ayat ini ada Injil lain, Injil yang berbeda dari Injil yang kita terima. Kalau begitu, ajaran sesat itu mengajarkan Injil yang lain atau Injil yang berbeda. Ini ajaran sesat dari surat Galatia. Galatia. Tidak boleh omong terlalu cepat, ya. Dulu ada pengkhotbah. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan dalam surat Galatia. Omong santai yang penting jelas, ya. Ada yang Galatia, ada yang 10 hukum itu ada tertulis dalam kitab Kelurahan 20. Ya. Oke, 2 Korintus 11 ayat 4. Perhatikan, ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kamu kepada roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain. Perhatikan, Yesusnya lain, rohnya lain, Injilnya lain. Nah, ini bidat ini, ya. Ini ajaran sesat. Karena lain semua. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ajarannya asing. Nah, kalau begitu, ini 3 ayat ini menunjukkan bahwa ajaran sesat sudah ada. Tadi itu dalam surat Galatia. Saudara, kitab tertua di dalam perjanjian baru itu bukan Matius, ya, tapi Galatia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kadang-kadang kita berpikir, oh berarti Matius tulis pertama, Markus nomor 2, Lukas nomor 3. Salah. Karena banding Matius sama Markus sama Lukas saja, itu Markus lebih tua. Ya, Markus lebih tua dari Matius. Tapi Markus Injil pertama pun kalah tua dari Galatia. Seluruh kitab perjanjian baru paling tua Galatia. Nah, kalau begitu, pada zaman ini kira-kira sekitar tahun 54 Galatia ditulis. Nah, berarti dari tahun 54 saja Paulus bilang ada Injil yang lain, Injil berbeda. Berarti penyesat atau bidat ini itu sudah ada sejak tahun 50, bahkan sebelum tahun 54. Ini sudah 2017. Ya. Maka ini sudah tua itu ajaran sesat itu, ya. Nah, sekarang kita coba lihat soal nabi palsu atau guru palsu. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Roh di sini ini adalah nabi atau guru, pengajar. Tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah.
Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini surat 1 Yohanes. Itu ditulis kira-kira sekitar akhir tahun 90. Ya. Tahun 90 mendekati tahun 100. Ini sudah 2017. Zaman tahun 100, sebelum tahun 100, tahun 90, akhir tahun 90, Yohanes mengatakan banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, 2 Yohanes 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Lalu surat Petrus, 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang membinasakan. Zaman dulu dibilang nabi palsu sudah pergi ke seluruh dunia. Kira-kira sudah sampai Asia? Sudah sampai Asia Tenggara? Sudah sampai Indonesia? Sampai NTT? Sampai Kupang? Siapa? Ya kan? Nah, jadi di sini kita bilang ini itu berarti bahwa kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena orang yang paling mudah ditipu itu adalah orang yang sembarang percaya. Ya. Percaya bahwa semua emas adalah emas asli, itu paling mudah ditipu. Percaya bahwa semua uang adalah uang asli, itu paling mudah ditipu. Ya, paling mudah ditipu. Percaya bahwa perhiasan itu perhiasan asli, itu paling mudah ditipu. Secara jasmani, ya. Secara rohani adalah orang Kristen yang paling mudah ditipu itu adalah orang Kristen yang percaya semua ajaran adalah ajaran asli. Semua nabi adalah nabi asli. Semua penginjil adalah penginjil asli. Semua pendeta adalah pendeta asli. Kalau percaya demikian, saudara adalah orang yang paling berpotensi untuk disesatkan. Ya, karena semua diterima. Semua diterima. Nah, karena itu maka ingat bahwa di sekitar Anda itu ada ajaran sesat, ada guru palsu, ada nabi palsu, ada pendeta palsu, ada penginjil palsu. Ya. Yang mana ya? Nanti sebentar saya beritahu ciri-cirinya. Jadi kalau yang pasti cirinya bukan gendut, pendek. Nah, kalau memang itu ada, sekarang sebelum saya jelaskan lebih jauh, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga adalah ajaran sesat. Ya, ajaran sesat atau nabi palsu. Palsu itu asalnya dari setan. Ya. Maksudnya begini, mereka tuh bisa muncul di mana-mana. Dari mana asalnya? Itu setan yang kasih masuk mereka. Ya, jadi setan ini kan adalah ahli memalsu. Ya, kalau dia lihat ada Injil asli di sana, bikin Injil palsu masuk. Kalau dia lihat ada Yesus asli, dia bikin Yesus palsu. Ada roh yang asli, roh yang palsu, dia kasih masuk. Ya, ada rasul asli, dia kasih masuk rasul palsu. Ada guru yang asli, kasih masuk guru palsu. Kalau ada orang Kristen asli, dia kasih masuk orang Kristen palsu. Ada majelis asli, dia kasih masuk majelis palsu. Pendeta asli, kasih masuk pendeta palsu. Itu dari mana? Setan. Ya, setan. Coba saudara lihat 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu, dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ada orang-orang yang ikut ajaran sesat, itu mereka percaya kepada dusta, disesatkan. Tapi sumbernya apa? Yaitu pekerjaan iblis.
Jadi iblis yang memasukkan. Kalau saudara pikir, mana mungkin ya ada pendeta-pendeta palsu. Ya, sekarang coba lihat 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu, penyesat-penyesat itu ya, adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini menyamar ini. Ya, menyamar sebagai rasul Kristus. Berarti mereka bukan rasul Kristus. Rasul siapa? Rasul setan itu ya. Ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapaknya itu juga penyamar hebat, ya kan? Kan di Yohanes bilang iblis itu adalah bapa segala pendusta. Bayangkan, kita tahu ada banyak tukang dusta, bahkan ada orang yang boleh digelari master dusta. Ya? Tapi yang iblis ini bapaknya. Bayangkan, ini lebih jago ini, ya kan? Lebih jago. Nah, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Pelayan-pelayannya iblis menyamar sebagai pelayan kebenaran. Berarti mereka tampilnya seperti pelayan kebenaran. Tapi itu adalah menyamar. Ya, ini menyamar. Jadi ingat, di mana ada ajaran sesat, di mana ada guru palsu, nabi palsu, rasul palsu, lain-lain yang palsu ini, semuanya sumbernya dari setan. Setan itu pemalsu ulo. Ya. Oke, sekarang yang keempat. Ini penting sekali, ya. Ajaran sesat, nabi palsu sangat mirip dengan ajaran atau nabi yang benar dan berasal dari dalam Kristen sendiri. Sangat mirip, ya, sangat mirip. Karena apa, saudara? Tadi kan mereka menyamar. Kalau menyamar, maka itu memang mesti mirip. Jadi jangan bayangkan bahwa ajaran sesat itu pasti betul-betul frontal dengan ajaran Kristen. Misalnya ajaran Kristen bilang jangan berzina, lalu ajaran sesat bilang boleh berzina. Tidak. Ajaran Kristen mengatakan bahwa orang Kristen harus pergi beribadah ke gereja, lalu muncul ajaran sesat tidak boleh pergi ke gereja. Ya, itu juga sesat, hanya penyesatnya kurang lihai. Ya, masih kelas-kelas bawah lah, ya kan? Tapi kalau penyesat kelas atas, ingat bahwa ini menyamar. Kalau saya mau menyamar sebagai ini, maka saya harus betul-betul mirip ini. Ya, mirip ini. Karena itu, kalau kita berpikir bahwa ajaran sesat pasti frontal berbeda dengan ajaran Kristen, ingat, setan tidak sebodoh itu. Setan tidak sebodoh itu, ya. Dia mesti bikin yang mirip, ya. Kalau saudara kalau uang asli itu warna merah, bikin uang palsu warna apa? Kalau uang palsu 100.000 warna merah, uang asli 100.000 warna merah, mau bikin uang palsu 100.000 warna hijau, tidak laku, ya? Tidak laku. Mesti merah juga. Kalau mesti uang palsu 100.000, mesti merah. Kalau asli itu modelnya segi 4, dia jangan bikin bulat. Dia mesti segi 4, ya kan? Gambarnya di situ, apa harus sama? Tulisannya bagaimana? Mesti sama. Ketebalannya mesti sama. Itu baru bisa menipu. Itu namanya penipu profesional. Ya, dan setan itu penipu profesional. Ya. Coba kalau misalnya ini uang asli 1.000, ya kan? Jelas uang asli ya. Kalau sekarang orang mau bikin uang palsunya begini. Ya. Kapiten Patimura ini Kapiten Esra.
Ya kan? Mana laku kalau begini ya kan? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Mirip bisa. Ya. Maka namanya ajaran sesat, dia mesti sangat mirip dengan ajaran Allah. Seberapa mirip? Coba ya. Kalau saudara mau meracuni orang, itu campur nasi pada racun atau campur racun pada nasi? Apa bedanya campur nasi pada racun dan campur racun pada nasi? Ya? Beda porsi. Kalau campur racun pada nasi, yaitu nasinya satu piring, begitu, racunnya sedikit saja. Tapi kalau saudara mau racun orang, racun satu piring, nasi dua piring. Iya kan? Itu hanya orang gila yang makan. Karena itu kalau lihai mau meracuni orang, nasinya banyak, racunnya sedikit, mematikan. Tapi kalau perlu tidak berbau, tidak berwarna. Maka lihat sekilas ini nasi. Ya, tidak tahu ada racun. Maka jangan pikir ajaran sesat itu pasti dia ajaran yang bertentangan semua sama sekali dengan Kristen. Tidak. Nah, ajaran sesat itu biasa Allah waktu dikhotbahkan 99% benar sesuai Alkitab, 1% yang miring. Dan seperti racun yang tidak berbau dan tidak berasa. Ya, maka 1% yang miring itu biasa orang tidak sadari. Dan tanpa orang sadari sudah makan racun. Tanpa orang sadari ajaran sesat sudah. Karena itu kalau pilih pembicara hati-hati. Kalau saudara tidak tahu latar belakangnya secara benar, ajaran secara benar, hati-hati. Ada amin saudara, amin, ada amin, amin. Yang suka amin terlalu banyak itu berpotensi disesatkan. Karena amin itu artinya sungguh, benar, betul. Saya setuju dengan itu artinya amin. Jadi kalau ada amin saudara, yang dia omong itu sesat dan saudara amin, berarti saudara menyetujui yang tidak benar. Dan itu dosa. Kalau menyetujui yang tidak benar. Jadi kalau orang bilang amin, terus saudara amin-amin saja, itu bisa berdosa. Makanya di gereja itu saya ajarkan, jangan sembarang bilang amin. Ada amin, berpikir. Kalau ini ajarannya benar, ada amin, amin. Tapi waktu ada amin, saudara tahu tidak, ini tidak betul, ada amin, tidak ada. Ada amin, saudara bingung. Betul atau tidak ya? Belum tahu? Masih bingung? Ada amin? Tunggu dulu. Sabar dulu, pulang dulu, baca baik-baik dulu, cari tahu dulu, baru bilang amin, jangan buru-buru amin. Nah karena apa? Karena ajaran sesat ini mirip sekali. Ya, mirip sekali dengan ajaran Kristen. Sedikit saja. Nah, maka di sini itu yang bahaya. Coba Matius 7:15 ya. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Jadi ini serigala yang buas tapi menyamar seperti domba. Di dalam terjemahan lain artinya adalah datang kepadamu dengan pakaian domba. Jadi serigala pakai pakaian domba. Kira-kira modelnya ya. Terus nah itu dia. Ya, terus ya. Jadi ini dalamnya serigala tapi bajunya domba. Nah, ini membuat bahaya. Mengapa? Karena begini, serigala biasa saja sudah bahaya. Apalagi serigala yang menyamar. Ya kan? Kalau musuh yang menyamar ke dalam grup kita, itu lebih bahaya. Ya. Ini namanya musuh dalam celana.
Ya, zaman dulu kan orang pakai selimut, makanya bilang mus dalam selimut. Sekarang kan jarang sudah pakai selimut. Celana musuh dalam celana ini, ya. Nah, perhatikan saudara ya, mereka disebut nabi-nabi palsu. Kenapa kok pakai istilah nabi? Istilah nabi ini adalah orang dengan jabatan tertinggi dalam perjanjian lama. Rasul itu orang dengan jabatan tertinggi dalam perjanjian baru. Dan nabi atau rasul biasa dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kebenaran. Kalau ini nabi palsu, artinya para penyesat itu biasa datang dari kalangan petinggi-petinggi dalam agama. Ya. Dan dia biasa punya nabi itu kan pengajar, maka dia punya kesempatan mengajar. Kalau dia misalnya ya bisa yang sesat juga khotbah. Tapi kalau khotbah kan pengaruhnya tidak seberapa. Ya, kapan khotbah naik khotbah dan menyesatkan orang? Maka sangat kecil kemungkinan khotbah jadi nabi palsu. Yang paling besar kemungkinan menjadi nabi palsu itu adalah pendeta atau guru yang ngajar. Karena dia ada kesempatan mengajar. Nah, pada saat dia mengajar itulah, maka dia bisa punya kesempatan memasukkan pengajaran yang sesat, memasukkan pemahaman yang menyimpang. Ya, pemahaman yang menyimpang. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Ya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Antikristus ini ada berapa? Seorang antikristus akan datang. Berapa antikristus? 1 orang. Sudah datang dari zaman Yohanes? Belum. Akan datang. Berarti antikristus 1 orang itu belum datang. Tapi ayat selanjutnya, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti antikristus ada berapa? Ada banyak. Sudah bangkit? Sudah. Berarti antikristus ada 2. Jadi ada antikristus besar 1, itu belum datang. Itu 1 orang saja, belum datang. Tapi antikristus yang kecil-kecil ini, anak buahnya ini, itu banyak dan sudah datang. Nah, siapa antikristus kecil-kecil ini? Itulah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu. Ya, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi jangan pikir nabi palsu penyesat ini datang dari agama Buddha kah, dari agama Hindu kah. Tidak, dari antara kita, berarti dalam gereja. Kalau dia dari luar agama, masa kita minta orang agama lain untuk khotbah di gereja kita, mimbar kita? Tidak. Justru yang berkhotbah di mimbar-mimbar gereja itu kan pendeta-pendeta kita. Kalau begitu, penyesat-penyesat itu lebih mungkin datang justru dari kalangan Kristen dan pendeta-pendeta, guru-guru, atau pengajar-pengajar Kristen sendiri. Mereka berasal dari antara kita. Hati-hati bahwa iblis itu waktu mengutus mereka, iblis melengkapi mereka dengan kuasa iblis, sehingga mereka akan tampil begitu hebat, bahkan bisa bikin mujizat-mujizat. Nah, ini yang bahaya ya. Coba lihat Matius 7:15 sampai 20-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ingat konteksnya soal nabi palsu. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Siapa itu? Itu nabi-nabi palsu yang berseru. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Namamu nama siapa? Mereka bernubuat demi namamu, itu artinya nama Yesus. Mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Berarti nabi palsu bisa bikin mujizat, bisa usir setan, bisa bernubuat. Pada waktu itu aku akan berterus terang, enyalah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal kamu. Jadi ada orang usir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus,
bikin mujizat pakai nama Yesus, tapi Yesus tidak kenal mereka. Ya, kalau begitu tidak semua orang dalam nama Yesus, saya usir engkau, keluar setan. Setannya keluar. Oh, ini pasti hamba Tuhan. Oh, hati-hati. Dalam nama Yesus sembuh dan sembuh. Oh, haleluya. Sabar dulu. Karena nabi palsu bisa bikin begitu. Matius 24 ayat 11, 24. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 24. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, karena itu jangan heran kalau nabi palsu bisa bikin KKR, kesembuhan ilahi. Penyesat bisa bikin KKR, kesembuhan ilahi. Dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, kebanyakan kita nih begitu ada kasus kesembuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tahu-tahu yang bikin adalah nabi palsu. Susah sudah kita, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka ialah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu. Nah, kalau begitu, saudara, kalau ikut KKR lalu ada kesembuhan ilahi, jangan buru-buru percaya. Ya, jangan buru-buru percaya. Mujizatnya boleh bagus, boleh terjadi. Ajarannya bagaimana? Ya. Ini yang harus kita waspadai, ya. Mereka bisa berjubah pendeta dan sebagainya. Ingat di Taman Eden setan tipu Hawa pakai firman. Bukankah Allah berfirman? Ya kan? Waktu Yesus dicobai iblis juga, waktu Yesus bilang, sebab ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Iblis langsung memulai serangan kedua, mirip Tuhan Yesus. Ya, dia bawa Yesus ke atas bubungan bait Allah, suruh terjun. Sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa malaikat-malaikatnya akan menatang engkau di segala jalanmu dan kakimu tidak terantuk pada batu. Sebab ada tertulis. Hebat setan. Pernah baca ayat itu? Sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Kitab apa? Ya memang ceritanya waktu setan bilang sebab ada tertulis, itu kan ceritanya di Matius. Tapi kan setan mengutip ayat. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Setan kutip dari mana? Kamu tidak hafal, setan hafal. Itu setan kutip dari Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Berarti setan hafal ayat. Kalau saudara tidak hafal ayat, saudara sangat mudah disesatkan. Sangat mudah, ya. Tapi nanti setan kutip dia bikin pelintir. Dia pelintir dikit lalu akhirnya salah. Jadi Mazmur 91 itu kan intinya begini, Tuhan jaga keamanan kita. Kalau kita jalan ada bahaya, Tuhan akan melindungi engkau di jalan. Dia akan perintahkan malaikatnya untuk menatang engkau di segala jalanmu. Jadi maksudnya Mazmur 91 itu kalau jalan-jalan naik ketemu bahaya, maka Tuhan akan tolong. Tapi setan bawa Yesus ke bubungan bait Allah, suruh terjun dari sana. Itu kan tidak ada bahaya, tapi cari bahaya. Ya kan? Jadi ayatnya mestinya adalah kalau ketemu bahaya Tuhan lindungi. Tapi setan menerapkannya pada cari bahaya. Kalau namanya cari bahaya, lihat bahaya, terus cari, itu bukan beriman. Itu namanya mencobai Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, sebab ada tertulis pula, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi kalau lihat bahaya, ya menghindar. Itu namanya hikmat. Tapi orang bodoh lihat bahaya, jalan terus dan kena celaka. Kata Amsal. Saya dulu tahun berapa itu mau pergi penginjilan di Silu, desa Silu sana di Fatuleo. Nah saya ini kan bertobat, terima Tuhan Yesus tuh kelas 3 SMP. Pada waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus kelas 3 SMP, saya diberi ayat. Dan itu saya anggap firman Tuhan secara spesial bagi saya di hari pertobatan saya. Firmannya itu dari Yesaya 43.
Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini Allah kepunyaanku. Waktu engkau menyeberang sungai, engkau tidak akan hanyut. Melewati api, engkau tidak akan terbakar. Wih, terima kasih Tuhan. Firman yang menguatkan. Lewat api tidak akan hangus, sungai tidak akan hanyut. Lalu saya pergi pelayanan ke Silo. Sementara jalan saya lihat orang sama belok. Di jalan aspal. Belok dari kebun-kebun baru lihat. Kenapa ini orang-orang belok? Saya jalan terus, saya lihat, ternyata ada pohon besar, lalu sarang lebah jatuh di jalan. Jadi lebah berkeliaran sepanjang jalan itu. Maka semua orang lewat belok, menghindar lebah. Waktu saya lihat lebah begini banyak, teringatlah saya akan firman Tuhan. Melewati api tidak akan terbakar, sungai tidak akan hanyut. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau api saja tidak akan terbakar, sungai tidak akan hanyut, apalagi lebah. Dalam nama Yesus, saya terobos masuk itu lingkaran lebah. Dan waktu saya terobos, mereka sikat saya hari ini. Sampai saya terguling-guling. Satu rombongan lebah hantam saya. Saudara, waktu itu saya masih kurus, tapi mereka sikat saya. Sampai badan saya bengkak semua. Bengkak sampai sekarang tidak turun-turun. Setelah itu saya sampai dilarikan ke puskesmas Camplong di Lawang. Setelah sembuh saya pulang sampai rumah baca-baca kena Amsal, baru ketemu ayat Amsal. Ya, orang bijak melihat bahaya dan menghindar. Orang bodoh melihat bahaya dan berjalan terus dan kena celaka. Salahnya saya adalah saya belum pernah baca itu ayat. Jadi kalau setan saja itu hafal ayat, kita kalau kita tidak hafal ayat susah, ya kan? Maka kita mesti hafal ayat. Banyak orang tidak hafal ayat. Orang sekolah teologi itu kadang-kadang tidak tahu ayat. Satu teman sekolah teologi, dia mungkin ada perlu apakah tiba-tiba telepon saya karena butuh satu ayat cepat. Siang kakak, ya kenapa? Kakak tolong minta doa kakak. Tolong apa? Itu ada ayat itu, kita udah bingung. Ya ayat yang bunyinya kan mana itu? Yang ayat yang bilang sekali mereka dayung 20 tahun kali. Itu mengong, itu bukan ayat. Itu peribahasa. Karena itu kita mesti hati-hati. Kalau saudara menghadapi bidak seperti saksi Yehova, Unitarian, tidak ada bidak di dunia ini yang pakai ayat paling banyak seperti saksi Yehova. Ya, saksi Yehova adalah aliran sesat. Ya, dan terlalu banyak sekarang. Saudara pergi ke Pasar Oiba sekarang, mereka bikin stand buku di sana. Saudara pergi ke Tamnos, mereka taruh buku di sana, bagi-bagi buku mereka yang gratis. Ya, nah, saudara jangan coba korek-korek mereka, itu hafal ayat semua tuh. Ya, saya pernah pergi ke jemaat saya dulu. Lalu ngobrol sama jemaat, lalu ini jemaat bilang sama pembantu, Mince, kalau mau pergi pelayanan, bersihkan semua, cuci piring, lalu tutup pintu semua baru berangkat. Saya kaget. Wih, ini pembantu rumah tangga pelayanan. Kok Mince pelayan di mana? Dia saksi Yehova. Oh, begitu. Boleh saya bicara dengan dia? Oh, boleh. Selamat pagi Mince. Selamat siang Mince. Ya. Mau pelayanan ya? Iya. Saya dengar Mince saksi Yehova ya? Iya. Saksi Yehova tidak percaya Yesus itu Allah ya? Oh, kami percaya. Nah, tapi saya tahu saya kan saksi Yehova tidak percaya Yesus Allah. Oh tidak Pak, Yesus itu memang Allah, tapi bukan Allah yang maha kuasa, tapi Allah yang perkasa. Bapa Yahweh lah Allah yang maha kuasa. Kalau Yesus cuma Allah yang perkasa, jadi lebih kecil, lebih rendah dari Allah maha kuasa. Oh begitu. Tahu dari mana? Lah itu kan Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan Allah di atas bahunya, namanya disebut orang Bapa Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha kuasa. Oh begitu. Jadi Yesus bukan Allah yang maha kuasa, bukan. Nah kalau begitu mari kita lihat Mince Wahyu 1 ayat yang ke-9 itu ya. Ya, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa.
bilang, oh tidak Pak, itu akulah Alfa dan Omega. Itu yang ngomong bukan Yesus. Wahyu 1 ayat 7 itu bukan Yesus, tapi itu Bapa. Oh kalau begitu coba Mince geser sedikit. Mundur sedikit ke ayat 5 dan ayat 6. Ya, lihatlah ia datang dalam awan-awan. Dan semua mata akan melihat dia dan meratap dia. Bahkan semua yang pernah menikam dia akan meratapi dia. Akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Dia akan datang dalam awan-awan. Itu Bapa. Ya, mereka yang pernah menikam dia, kapan Bapa ditikam? Tidak, Mince. Ayat 5-6 ini bahas tentang Yesus yang pernah ditikam datang dalam awan-awan. Nah, dia yang datang dalam awan-awan itu yang berkata, akulah Alfa dan Omega. Berarti yang ngomong akulah Alfa dan Omega bukan Bapa, tapi Yesus. Lalu dia bilang, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Berarti Yesus Maha Kuasa, Mince. Nah, Mince bilang, Mince tidak bisa jawab, tapi baik. Kalau Bapak mau, Bapak datang tiap hari Rabu di ini Hotel Inaboi. Itu mereka punya pusat di situ. Ya, pusat di situ. Dan saya pergi. Ternyata saudara, mereka saksi Yehova, mereka belajarnya mati-matian. Mereka memang belajar khusus untuk menghadapi orang Kristen. Karena itu pendeta-pendeta kita juga yang tidak belajar juga gampang mereka kasih guling. Walaupun mereka bukan pendeta. Ya. Lah kalau mereka, anak buah mereka saja lawan pendeta kita tumbang. Apalagi kita. Ya. Nah ini susah lawan saksi Yehova. Mereka kan omong masuk. Yesus itu anak Allah ya? Iya. Apakah anak bisa sama umur dengan Bapa? Tidak. Anak pasti lebih muda kan? Iya. Nah begitu juga. Kalau Yesus itu anak Allah, pasti Bapa lebih tua dari Yesus. Yesus lebih muda. Ini juga ya. Ya sudah, disesatkan juga. Selesai. Banyak orang Kristen yang ditipu dengan begitu saja. Yesus itu anak Allah, bukan Allah anak. Coba buka di Alkitab. Di mana ada Alkitab yang Yesus itu Allah anak? Tidak ada. Yang ada cuma anak Allah. Tapi orang Kristen percaya Yesus Allah. Makanya coba saya tanya kamu, anak presiden atau bukan? Bukan. Anak bupati atau bukan? Bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Kalau begitu anak Allah, ya bukan Allah. Jadi Yesus itu anak Allah, bukan Allah. Oh iya juga ya. Nah, selesai, disesatkan. Satu pernah naik ketemu saya begitu. Anak presiden atau bukan? Bukan. Anak bupati bukan? Bukan. Anak wali kota bukan? Bukan. Kalau begitu anak Allah, ya saya bilang sabar dulu. Sekarang saya tanya kau, ya. Kau ini manusia atau anak manusia? Kau manusia atau anak manusia? Saya manusia. Jadi bukan anak manusia. Kamu anak siapa? Kamu itu anak manusia. Tapi pada saat yang sama kamu juga manusia juga. Ya kan? Saya tanya kau, anak monyet itu monyet atau bukan? Masa anak monyet babi? Anak monyet, anak macan, anak ular, anak manusia. Ya anak Allah, ya Allah. Kalau kamu omong anak presiden, anak wali kota, itu lain. Kenapa? Wali kota, presiden, gubernur, itu bupati, itu jabatan, bukan hakikat. Sedangkan waktu Yesus bicara anak Allah itu urusan hakikat. Yohanes 5 ayat 18. Sebab orang Yahudi lebih lagi mau membunuhnya. Bukan karena ia menirakan hari Sabat. Tapi ia menyatakan bahwa Allah adalah bapaknya. Kalau Allah adalah bapaknya berarti dia anak. Lalu ayat selanjutnya bunyinya. Dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu. Ayo gimana? Dia pulang permisi. Saksi Yehova datang itu biasa dua-dua. Yang paling banyak omong itu yang junior. Senior itu biasa lebih santai. Dia biasa menunggu kapan anak buahnya bingung. Dia akan masuk sekali-sekali. Itu biasa ciri mereka begitu.
Kalau sudah kalah, mereka akan pulang, datang dengan senior lebih tinggi. Itu ciri mereka begitu. Ya, ciri mereka begitu. Saya tidak tahu dulu mereka ada di Inaboy sini, tapi sekarang sudah di mana. Tapi sekarang ingat bahwa mereka sudah bukan organisasi terlarang, mereka legal. Ya, maka mereka sekarang berekspansi kemana-mana. Di kampus-kampus juga ada, banyak. Ya, jadi model seperti itu. Nah, kalau saudara tidak belajar dengan baik, maka kita sangat mudah digulingkan oleh mereka. Ya, itu sangat mudah. Mereka kuat hafal ayat. Ya, tapi ingat, hafal ayat juga bagus, tapi harus mengerti. Jangan hafal tanpa mengerti. Ya, gitu. Nah, karena itu maka hati-hati dengan para penyesat atau bidat ini. Sekarang yang kelima, ciri-ciri dari nabi palsu dan pengajar sesat. Kita punya waktu masih berapa lama? Oh, masih lama, baik. Ya. Ciri-ciri dari nabi palsu atau pengajar sesat. Ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya cuma bagikan beberapa saja. Yang pertama adalah dasar kepercayaan atau ajaran atau prakteknya itu salah. Ingat bahwa nabi yang asli, guru yang asli, pendeta yang asli, pengajar yang asli, dia mempunyai prinsip sola scriptura, hanya kitab suci. Jadi mengajar itu sumbernya adalah kitab suci. Coba perhatikan 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Tadi lagu firman juga begitu ya. Segala tulisan ini kan menunjuk pada kitab suci. Bermanfaat untuk mengajar. Kalau begitu mengajarnya tuh harus sumbernya harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jangan mengajar tanpa firman Allah, tanpa kitab suci. Ya. Mengajar tanpa kitab suci itu menjadi ciri dari para pengajar sesat. Makanya saudara kalau biasa yang ikut saya khotbah atau ngajar atau ini, saya khotbah itu ayat itu melimpah ruah. Ya, melimpah ruah. Orang pernah tanya sama saya, Pak Esra, apakah kalau mau nikah yang perempuan lebih tua dari laki-laki itu dosa apa tidak? Soalnya Adam itu lebih tua dari Hawa. Jadi kalau ada orang mau nikah perempuan lebih tua dari laki-laki, dosa atau tidak? Kalau dia cukup omong begitu gampang. Tapi dia tambah, mohon ayatnya. Pikir. Ayat mana ini yang ngomong begitu ya? Akhirnya saya jawab. Memang Adam dicipta lebih tua dari Hawa. Tapi itu bukan menjadi dasar. Itu hanya bagian yang deskriptif. Kalau kita baca Alkitab, kita harus bisa bedakan mana bagian yang deskriptif, yang hanya menceritakan tanpa bermaksud menjadi pedoman atau pola bagi kita, dan mana yang bersifat didaktis. Didaktis itu artinya pengajaran yang berlaku bagi kita. Banyak kekacauan dan kesalahan itu adalah menjadikan yang deskriptif itu menjadi didaktis. Yang deskriptif ini misalnya sama seperti saudara baca koran. Pada hari Senin, bis gemilang berangkat dari Kupang menuju Atambua pada jam 5 sore dan sekitar jam 9 malam terbalik di Soe. Waktu saudara baca berita itu, saudara tahu bahwa itu hanya memberitakan bahwa bis gemilang yang berangkat hari Senin jam 5 sore menuju Atambua sampai Soe kecelakaan. Itu saja. Itu tidak berarti bahwa barang siapa yang mau pergi ke Atambua naik bis gemilang jam 5 sore pasti kecelakaan di Soe. Ya kan? Itu hanya cerita. Jangan dijadikan rumus. Waktu saudara baca Alkitab bahwa waktu mau menyeberang laut, Musa ambil tongkat dan pukul di laut, terbelah. Itu cuma cerita.
Itu tidak bermaksud bahwa kalau kita mau menyeberang laut, kita pukul laut. Itu sampai Kateak Bangka. Bisa. Waktu kita baca kitab Simon Petrus jalan di atas air, itu hanya cerita. Bukan berarti bahwa semua kita juga harus jalan di atas air. Jadi kalau mau pisabu, naik ferry. Jangan jalan di atas air. Itu cuma cerita. Nah begitu juga bahwa waktu Adam itu menikah lebih tua dari Hawa, itu cuma cerita. Tapi bukan jadi rumus bagi kita bahwa laki mesti lebih tua dari perempuan. Kedua, kita baca di dalam Alkitab tuh ada orang pernah tanya sama Tuhan Yesus yang kan ada hukum Taurat itu bilang bahwa kalau seorang kakak punya istri kawin lalu tidak punya anak, lalu dia mati tidak punya anak, maka adiknya wajib menikahi istri dari kakaknya supaya melahirkan keturunannya atas nama kakaknya. Maka di perjanjian baru kan ada orang bertanya, Tuhan bagaimana kalau kami 7 orang? Yang pertama kali tidak ada anak, lalu yang kedua sudah menikah dengan anak yang kedua juga tidak punya anak, yang ketiga tidak punya anak, yang keempat. Kami 7 orang. Nanti di surga itu siapa yang menjadi suami dari perempuan itu? Tuhan Yesus jawab, kamu sesat. Ya, di surga tidak ada kawin mawin, tidak ada suami istri dan sebagainya. Tapi kalau hukum itu kakak punya istri, kakak mati ganti adik nomor 2. Adik nomor 2 mati tidak punya anak, ganti adik nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kemungkinan besar mulai nomor 3, 4, 5, 6 itu lebih muda dari perempuan istri kakaknya. Tapi tidak pernah dilarang oleh kitab suci. Jadi yang sekarang punya pacar lebih tua, yang laki ini tidak usah khawatir. Yang perempuan kalau punya pacar lebih muda juga tidak usah khawatir. Ada dukungan kitab suci. Nah, jadi intinya begini bahwa mengajar itu dasarnya mesti kitab suci. Tidak boleh mengeluarkan satu teori apapun tanpa dasar kitab suci. Para bidat, ya, ajaran sesat itu biasanya mengabaikan prinsip ini. Nah, ada 2 kecenderungan. Pertama adalah bahwa mereka biasa mengajar tanpa kitab suci. Tidak pakai ayat sama sekali, hanya cukup pakai ilustrasi, pakai contoh-contoh dan sebagainya. Ya. Apalagi ajaran soal bahasa roh gitu ya. Nah, kalau tidak pakai bahasa roh kan tidak keren. Ya, apalagi mau hari Pentakosta ya. Kalau kamu sungguh-sungguh ada Roh Kudus, kamu harus berbahasa roh. Kalau kamu tidak bahasa roh, kamu tidak ada Roh Kudus. Bahasa roh yang bagaimana? Nah, masalahnya Roh Kudus ini kan kalau saya dikasih ya saya bisa, kalau tidak bagaimana? Tapi ada pendeta-pendeta tertentu yang mewajibkan orang atau jemaatnya itu berbahasa roh. Tumpangi tangan begini, ayo bicara, ayo bicara. Ya, kita mau bicara apa nih? Ya kan? Sampai dulu teman saya waktu kuliah, karena pendetanya tumpang dia, bicara, dia tidak tahu bicara apa. Ini orang sangat talaut sana. Bicara apa? Dia langsung sikat ini bahasa sangat talaut. Sikat ini bahasa sangat talaut. Abis itu dia tanya pendeta, itu kira-kira tadi bahasa roh itu artinya apa? Lalu pendeta bilang, itu artinya Tuhan mau memberi kepada kamu karunia untuk berkhotbah. Padahal itu anak-anak maki ancol ini pendeta. Nah, mereka punya teori. Ini kan saya menulis buku soal bahasa roh yang begitu tuh. Itu dari mana sih munculnya? Saya mengadakan penelusuran, tulis buku, dan memang ada kursus bahasa roh. Ya, kursus bahasa roh itu ada macam-macam teori. Nah, tapi mereka begini, mereka punya paham begini. Jangan tunggu sampai kapan Roh Kudus menggerakkan lidahmu baru kamu bicara. Tidak bisa. Kamu harus mulai duluan. Waktu kamu mulai duluan, Roh Kudus akan menangkap lidahmu dan mengubahnya jadi bahasa roh. Dasarnya apa? Itu kan sama seperti pompa air, sanyo. Kamu pompa air tidak akan keluar. Kamu mesti taruh air sedikit sebagai pancing. Waktu taruh air sedikit, baru pompanya mulai hidup. Jadi, apa dasar untuk mengajarkan bahwa kita mesti bicara lebih dulu?
dasarnya adalah pompa air. Bukan kitab suci. Nah, kalau memang kita mesti bicara lebih dulu, bicara apa? Nah, itu ada beberapa teori. Teori pertama misalnya adalah bisa mengucapkan pakai bahasa atau kata yang tidak boleh kamu mengerti. Omong. Coba kasih satu kata yang kamu tidak mengerti. Bara. Bara itu api. Bara. Ya kan? Kursi, meja, kayu, langit, bumi, dan mengerti. Pakai kata yang kau tidak mengerti. Atau teori yang lain adalah mengucapkan satu kata seperti haleluya paling umum, makin lama makin cepat dan makin kabur. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tapi teorinya didasarkan pada apa? Didasarkan pada pompa air sanyo. Ini berarti mengeluarkan ajaran sudah tidak pakai kitab suci, tapi pakai ilustrasi, ya, pakai ilustrasi, ya. Nah, kalau ditanya, "Bu, bahasa roh," saya kan pernah bilang begini, ini namanya bahasa roh. Namanya bahasa itu harus ada vocabulary-nya. Vocabnya itu, kosakatanya. Saya tidak tahu bahasa Spanyol, tapi orang ngomong bahasa Spanyol saya tahu itu bahasa, karena satu kata dengan kata yang lain kan beda. Ya. Tapi kalau bahasa rohnya itu bahasa apa? Tidak ada kosakata. Tapi mereka jawab, Pak tahu telegram atau Morse? Esra. Ya, pakai Esra. Saya dulu di Pramuka, jadi saya tahu itu pakai liftrik itu untuk kasih pesan pakai apa tuh namanya? Ya, seperti itu kan, hanya bunyinya sama tapi artinya beda. Begitu Pak, makanya jangan heran kalau bahasa roh itu bunyinya sama. Nah, tapi dasarnya apa untuk mengajarkan begitu? Dasarnya tidak pakai kitab suci. Nah, ini yang berpotensi menjadi bidat-bidat ini adalah yang mengajar tidak pakai kitab suci, tapi pakai ilustrasi. Yang kedua, tidak pakai kitab suci, tapi pakai pengalaman. Ya, pakai pengalaman. Nah, ini orang biasa suka ngajar pakai pengalaman. Kalau dia sakit berat dan disembuhkan. Dia sakit dan disembuhkan, lalu dia menimbulkan pengajaran. Pengalaman saya adalah sakit berat lalu disembuhkan. Lalu akhirnya saya bilang, saudara-saudara, kalau saudara sakit apa saja, sakit seberat apa saja, minta pada Tuhan Yesus, pasti disembuhkan. Waktu dia bilang pasti disembuhkan, tahu-tahu saudara sakit berat lalu mati. Bagaimana? Pengalaman dia dijadikan dasar. Karena dia sembuh dari sakit, maka dia berkesimpulan bahwa semua sakit pasti disembuhkan. Tapi kalau lihat dalam kitab suci, ternyata ada orang sakit disembuhkan, ada orang yang sakit tidak disembuhkan. Paulus sendiri dia bilang, aku ini seperti ada duri dalam daging. 3 kali aku berseru, tapi Tuhan bilang, cukup sudah, kasih karuniaku, sebab dalam kelemahan ulah kuasaku jadi sempurna. Jadi Tuhan tidak menyembuhkan Paulus. Si Timotius itu tidak disembuhkan pada sakit mah. Maka Paulus bilang, jangan minum air saja, tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu. Itu kan kata-kata Paulus pada Timotius. Nah, kalau begitu tidak semua orang sakit itu disembuhkan. Ada orang bilang, pokoknya saudara minta apa saja Tuhan pasti kabulkan. Sampai ada teman pendeta saya punya kakak.
karena terpengaruh ajaran itu, minta apa saja Tuhan pasti berikan. Lalu pada waktu anaknya mati itu dia bukan bikin kebaktian pemakaman, kebaktian pembangkitan. Selama berapa hari ibadah penghiburan itu bukan ibadah penghiburan, ibadah pembangkitan. Jadi hanya berdoanya bangkit dalam nama Yesus. Ini mayat ditumpangi tangan dalam nama Yesus, darah Yesus, kasih bangun. Tapi tidak bangun-bangun. Sampai hari keempat tidak bangun-bangun, mulai membusuk, terpaksa kubur. Tapi setelah kubur habis itu jadi murtad dan bilang Tuhan omong kosong. Persoalannya adalah kapan Tuhan pernah janji bahwa kalau orang mati bangkit? Kalau Tuhan mau bangkitkan bisa, seperti kasus Lazarus. Tapi tidak semua orang yang mati itu Tuhan bangkitkan. Itu menurut kitab suci. Tapi karena pernah terjadi kasus orang mati bangkit, lalu dia bikin kesimpulan bahwa orang mati pun Tuhan kasih bangkit. Nah kalau begitu omong pakai pengalaman. Dasar kitab sucinya tidak ada. Gara-gara ikut KKR, tiba-tiba berdoa, tiba-tiba dia angkat tangan begini, dia mulai goyang-goyang, gemetar-gemetar, lalu dia pingsan. Lalu dia berkesimpulan ini Roh Kudus. Maka orang yang tidak mengalami goyang-goyang dan jatuh, dianggap tidak punya Roh Kudus. Itu kan pengalaman. Tapi kalau lihat di kitab suci, kapan di kitab suci orang kalau terima Roh Kudus gemetaran sampai pingsan? Nah pernah ada orang dapat Roh Kudus itu gemetar sampai pingsan. Yang ada orang kerasukan setan. Makanya hati-hati kalau sedikit orang langganan di KKR selalu jatuh-jatuh itu. Ya. Kemarin di radio ada orang tanya sama saya, Pak, saya tiap kali mau berdoa selalu gemetaran. Apakah saya dapat Roh Kudus? Saya bilang tidak, itu pekerjaan setan. Kau harus sungguh-sungguh percaya Yesus, kembali kepada firman Tuhan supaya jadi normal. Ya, tiap kali KKR angkat tangan semua begini-begini terus. Ya, saya pernah KKR di Maulava sana ya. Saya hanya mau terus tantang orang terima Yesus. Baru menyanyi semua roboh. Nah, orang roboh kenapa ya? Pendeta-pendeta yang top-top di Kupang pergi tumpang tangan dalam nama Yesus bangun, tidak ada yang bangun. Kita makin merajalela. Tiba-tiba ada teman saya satu. Dia pergi, ini orang jatuh-jatuh, dia hanya omong sedikit di telinga, dia tumpang tangan, omong sedikit, bang. Wih, semua orang situ. Lihat, ini teman satu nih punya kuasa hebat. Pendeta yang lain doa kasih bangun, tidak bangun, tapi dia pergi bangun. Habis KKR saya tanya, dia bilang, ini sini dulu. Tapi enggak aku bangun. Wih, berdoa hebat. Beta bukan berdoa kakak. Terus beta bisik doang. Bisik ke mana? Pegang di kapal, bangun sudah. Bikin malu-malu saya. Begitu bikin apa dia? Kalau begitu, maka itu karena pengalaman semua. Pengalamanmu bisa benar secara pribadi untuk kamu, tapi jangan menjadikan pengalamanmu menjadi standar bagi orang lain. Kalau saya punya pengalaman, misalnya saya kepengen punya istri yang tinggi begini, hidungnya begini, mata begini, rambutnya begini, pokoknya sempurna dah. Saya pintar gambar, maka wanita yang ada di benak saya itu saya tuangkan di dalam kertas. Sempurna. Ini dia yang saya inginkan. Tempel di tempat tidur, punya tembok situ. Bangun pagi jam 6 berdoa, Tuhan berilah hamba-Mu seperti ini. Tuhan kirimkan. Pulang kantor jam 2, lihat berdoa lagi. Malam jam 10 mau tidur, berdoa lagi. Rutin. Dan setelah 3 tahun kemudian Tuhan menjawab doa saya. Saya dipertemukan dengan wanita yang persis seperti dalam gambar. Tuhan jawab doa saya dengan cara seperti itu. Karena itu saudara-saudara, cara mencari jodoh yang benar ya.
Gambarlah orang yang kau idam-idamkan. Tempel di kepala tempat tidur. Doakan dia 3 kali sehari dalam 3 tahun. Tuhan akan menjawab doa. Kalau kamu tidak buat begitu, kamu tidak akan dapat jodoh. Pengalaman dia benar. Mulai salah ketika dia terapkan pengalaman itu pada orang lain. Ya lu baik, lu pintar gambar. Karena ada beta yang hanya bisa gambar gunung dan matahari. Itu jadi susah. Beta rasa beta dulu di jalan begitu masih bisa dapat lebih baik dari digambar. Mulai salah. Jadi mestinya adalah bahwa mengajar orang itu mesti pakai dasar Alkitab. Jangan pengalaman, ya, jangan pengalaman. Ada lagi, mengajar bukan pakai kitab suci tapi pakai penglihatan. Nah, ini banyak dilakukan oleh persekutuan doa. Ya, dapat penglihatan begini, sebentar satu mengaku bahwa arwahnya dibawa ke surga, dibawa ke neraka dan lain sebagainya, lalu pulang ngajar soal surga dan neraka berdasarkan dia pergi ke neraka. Ya. Itu pendeta siapa itu ya? Ya biasa begitu tuh. Philip Mantova. Yang rajin sekali, A Trip to Hell. Ya, apa dan segala macam. Ngajarnya itu karena mengaku sering pergi ke surga dan pergi ke neraka. Yesaya Pariaji juga itu pergi ke surganya berulang kali, satu hari bisa 3 kali. Dan bahkan katanya mau pulang turun dari surga ke sini ini masih sempat minum kopi dengan Simon Petrus. Nah, mereka mengaku bahwa roh mereka dibawa ke surga, dibawa ke neraka, lalu pulang mengajar. Kebanyakan Mary Catherine Baxter, Yesaya Pariaji, Philip Mantova, ini 7 pemuda dari Columbia, lalu itu pemuda itu pendeta siapa tuh Park, siapa tuh dari Korea. Model-model begitu selalu mengaku pergi ke neraka. Yang mereka lihat sama. Di neraka mereka lihat ada begitu banyak orang berdosa di sana. Orang-orang berdosa itu ada dapur-dapur api di situ, kayak pokoknya kolam-kolam tapi api semua. Orang berdosa sementara berjuang setengah mati menderita di dalam, lalu setan boleh keliling-keliling pakai tombak dan garpu 3. Itu lihat begini. Ada orang berdosa yang coba berenang, setan seret masuk di situ ya. Seret masuk terus seperti itu. Pas setan tak salah mata, satu orang lolos. Keluar lari begini, setan ambil tombak, tancap di sini, tarik bawa masuk gini. Itu yang dilihat oleh 7 pemuda Columbia dalam buku mereka. Saya pernah bikin telaah untuk buku mereka. Nah, masalahnya mereka melihat orang berdosa ada di neraka, setan menyiksa orang berdosa di neraka. Pertanyaannya adalah, apakah menurut Alkitab sekarang setan sudah ada di neraka? Setan tahu belum saatnya masuk neraka. Makanya dia bilang, apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Setan tahu belum saatnya masuk neraka. Kapan waktunya? Wahyu 20 ayat 10. Pada penghakiman terakhir mereka dilempar ke dalam neraka. Berarti setan baru masuk neraka pada akhir zaman, Mas. Terus Anda lihat siapa di sana? Kedua, waktu setan masuk neraka, setannya menghukum atau dihukum? Setan bilang sama Yesus, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Berarti yang menyiksa itu Yesus. Ya, disiksa itu adalah setan-setan. Wahyu 20 ayat 10, mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Berarti kalau setan masuk neraka, dia akan disiksa. Terus siapa pernah angkat setan jadi algojo di neraka? Kalau begitu, Alkitab bersaksi, memang waktu orang berdosa mati tanpa juru selamat, dia pasti masuk neraka. Maka sekarang ini neraka sudah ada isi, yaitu orang-orang berdosa yang tidak beriman. Tapi setannya belum ada. Setannya baru akhir zaman masuk. Waktu setan masuk, dia bukan menyiksa orang berdosa, tapi bersama-sama dengan orang berdosa mengalami penyiksaan dari Allah. Itu ajaran Alkitab. Tapi karena tidak pakai Alkitab, hanya cukup pengalaman saja, maka jadi
Seperti itu. Jadi begini, kalau saudara mendengar satu ajaran, dia boleh ajar macam apapun, khotbah boleh bagus bagaimanapun, selalu periksa, ini orang omongnya dasar ayat atau tidak. Dia omongnya ada pakai ayat atau tidak. Ayat apa yang dia pakai sebagai dasar. Kalau dia pakai ayat itu, tafsirannya benar atau tidak. Bisa pakai ayat, tapi setan juga pakai ayat. Tapi tafsirannya kan miring. Nah, maka selalu berpikir seperti itu. Jadi kalau dia khotbah bagus bagaimanapun, kalau tidak ada dasar ayat, jangan percaya. Ya. Kedua, jadi yang pertama adalah ciri pertama adalah mereka mengajar tanpa kitab suci. Kedua, mengajar menggunakan sesuatu yang lain sebagai dasar ajaran atau menambahi kitab suci. Jadi bukan hanya kitab suci tapi pakai yang lain. Nah ini misalnya bidat Mormon. Mereka bukan hanya pakai Alkitab tapi Alkitab ini tapi pakai the Book of Mormon. Mereka tambah juga. Saksi Yehova itu punya Alkitab sendiri. Sama Alkitab dengan kita cuma terjemahan berbeda. Maka mereka ada terjemahan dunia baru. Makanya kalau saudara baca di Quran ya, kutip ayat dalam kurung DB itu pasti Alkitab Saksi Yehova. DB itu artinya dunia baru atau TDB terjemahan dunia baru atau NW New NWT New World Translation itu Alkitab Saksi Yehova. Banyak dipelintir terjemahan. Contoh Alkitab kita bilang, Tuhan Yesus bilang pada penjahat itu ya, penjahat itu bilang pada Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Kalau Alkitab Saksi Yehova begini, aku berkata kepadamu hari ini, sesungguhnya engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kalau kita punya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini. Kalau mereka, aku berkata padamu hari ini, sesungguhnya. Cuma dikasih pindah. Apa maksudnya kasih pindah? Ya karena ada doktrin lain mereka tentang Firdaus. Karena orang saksi Yehova tidak percaya ada neraka. Tidak percaya ada neraka, tapi percaya ada surga. Tapi surganya cuma untuk 144.000 orang. Yang sekarang mereka tidak harap masuk surga. Ya, mereka tidak harap masuk surga. Lalu kalau tidak masuk surga, mereka masuk apa? Mereka masuk Firdaus yang ada di bumi. Jadi masuk Firdausnya belum sekarang, masuk Firdausnya nanti di akhir zaman. Tapi kalau ikut ayat kita, kan Yesus bilang, aku berkata padamu sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Berarti pada waktu penjahat itu mati, hari itu juga masuk Firdaus. Padahal menurut Saksi Yehova, Firdaus belum ada. Firdaus baru ada nanti di akhir zaman. Bagaimana mengakali itu? Maka mereka bilang, aku berkata padamu hari ini. Jadi hari ini bukan menuju pada masuk Firdaus, tapi hari ini itu menuju pada aku berkata kepadamu. Itu penyesatan licik sekali. Ya, licik sekali. Merubah posisi saja itu jadi sesat. Ingat, penyesatan itu bisa terjadi. Jangankan rubah ini, rubah koma. Ya. Itu bisa berubah arti. Aku bejana rusak di tangan Tuhan. Ya. Aku bejana rusak, di tangan Tuhan. Akhirnya aku ini bejana yang rusak, tapi sekarang ada di tangan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan akan merubahnya. Tapi kalau aku bejana, rusak di tangan Tuhan, artinya aku ini bejana baik-baik, sampai tangan Tuhan jadi rusak. Nah, itu kan digeser saja kan arti berubah. Ya. Nah, susahnya adalah Alkitab kita zaman dulu itu waktu tulis tidak ada titik koma. Ya. Nah, itu yang bikin repot, maka orang bisa menyesatkannya. Ya. Ada juga yang ketiga, ada nabi palsu, dia bisa mengajarkan berdasarkan ayat kitab suci, tapi tafsirannya itu kacau. Nah, di sini tidak pakai ayat sudah salah, pakai ayat yang tafsirannya dimiringkan. Nah, ini jadi parah ya. Nah, ini memang untuk bisa mengatasi itu maka kita memang harus belajar loh cara menafsir Alkitab itu bagaimana. Prinsip-prinsip dasar saja supaya tidak
melenceng. Hari-hari ini saya lagi tanggapi Islam yang mengatakan bahwa sesungguhnya dalam kitab suci Kristen sudah ada nubuat tentang Muhammad. Mereka pakai ayat-ayat di Alkitab lalu menunjukkan bahwa Muhammad itu ada di Alkitab. Ya, bahkan mereka kitab Kidung Agung 5 ayat 16. Itu bukan cuma menubuatkan Muhammad. Nama Muhammad itu ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Kalau diteliti dari bahasa asli. Karena dari kata bahasa asli itu adalah Muhammadi atau Muhammadi. Itu adalah Muhammad. Ya. Saya waktu tanggapi saya bilang kasihan orang-orang Islam ini. Mereka kan percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang lebih besar dari Yesus. Nah Yesus saja itu di dalam perjanjian lama punya 400 nubuatan tentang Yesus. Kalau Yesus saja 400, Muhammad lebih besar dari Yesus. Mestinya Muhammad punya lebih banyak nubuat. Tapi tuduhan mereka karena Alkitab Kristen sudah dipalsukan, maka nubuatan Muhammad dibuang. Tapi puji kepada Allah bahwa Allah masih meninggalkan sebagian ayat yang tidak dipalsukan. Sehingga itu mengandung nubuatan dan nama Muhammad. Maka Kidung Agung 5 ayat 16 itu ada kata Muhammad di dalam. Waktu saya tanggapi begini, saya tanggapi. Kalian Islam ini kan sering menyerang Kristen pakai kitab Kidung Agung. Katanya kitab porno. Sekarang percaya bahwa dalam kitab Kidung Agung itu ada nubuat tentang Muhammad. Jadi sekarang kalian menerima bahwa Muhammad Nabi kalian itu dinubuatkan dalam kitab porno. Ya. Nah jadi itu ayat-ayatnya diselewengkan penafsirannya. Mereka pakai ayat tapi diselewengkan. Demikian juga bahwa banyak penafsiran yang melenceng gara-gara ini. Yang berikut adalah kalau tadi dasar ajarannya, sekarang yang kedua itu adalah isi ajarannya, ya. Ingat bahwa penyesatan bidat-bidat itu selalu berkaitan dengan isi ajaran, ya. Coba 2 Petrus 2 ayat 1. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya, lalu Galatia 1 ayat 6, suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, ayat 8-nya, Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, ayat 9, suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Lalu 2 Yohanes 7 ayat 11, tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Lalu ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tapi yang melangkah keluar dari situ. Lalu ayat 10, tidak membawa ajaran ini. Ya, maka di sini bahwa penyesatan itu biasa menyangkut masalah ajaran. Bidat-bidat itu biasa menyangkut masalah ajaran. Maka di sini ada banyak, ya. Misalnya saya kasih contoh, tidak percaya doktrin Allah Tritunggal. Itu bidat. Contohnya saksi Yehova, Unitarian, Sabellianisme, termasuk pendeta Yusuf Roni. Ya. Besok di gereja saya akan khotbah bahas ajaran Yusuf Roni yang tidak percaya doktrin Allah Tritunggal. Jadi bagi saya Yusuf Roni itu bidat atau penyesat. Tidak percaya Yesus itu Allah, seperti saksi Yehova, Unitarian. Tidak percaya ada neraka, seperti saksi Yehova. Ya, tidak percaya ada neraka seperti saksi Yehova, atau percaya neraka tidak selama-lamanya, seperti Advent. Advent itu percaya ada neraka, tapi nerakanya tidak selama-lamanya. Orang berdosa masuk neraka, api neraka membakar orang berdosa sampai habis. Setelah habis, neraka padam. Itu ajaran Advent. Ya. Itu termasuk bidah. Ada penginjilan pada dunia orang mati, penginjilan orang mati. Itu misalnya dengan orang yang pernah, tokohnya itu pernah debat dengan saya di gereja, Andreas Samudra. Itu percaya bahwa orang setelah mati itu bisa diinjili. Kalau selama hidup diinjili tidak bisa, tunggu mati bisa. Ya, kalau saudara cari saja di YouTube, debat Esra Soro, Andreas Samudra, saudara akan ketemu itu. Itu dia ajarkan bisa menginjili orang yang sudah mati. Jadi misalnya ya, nenekmu itu mati tanpa percaya Yesus, sudah mati. Ini mestinya masuk neraka nih. Tapi sekarang saya bisa menginjili nenekmu dengan cara apa? Menghadirkan arwah nenekmu masuk ke kamu. Ya, maka sekarang yang saya sudah bukan kamu, tapi nenekmu. Nah, itu diinjili. Nah, maka diinjili, neneknya percaya,
maka dia akan selamat. Itu Andreas Samudra ajarkan seperti itu, ya. Ajaran lain adalah misalnya ajarkan keselamatan karena perbuatan baik, atau iman harus disertai dengan perbuatan baik untuk selamat. Ingat ya, Kristen percaya kita harus buat baik, tapi bukan supaya selamat. Setelah hanya untuk selamat hanya iman saja. Nanti setelah selamat baru kita berbuat baik untuk mengucap syukur, untuk membuktikan iman kita, dan untuk melayani Tuhan. Itu berbuat baik. Tapi bukan berbuat baik supaya selamat. Tapi yang mengajarkan buat baik supaya selamat itu sesat, itu bidah. Dan itu banyak, ya. Itu termasuk gereja-gereja besar, gereja-gereja liberal, ya, mengajarkan demikian. Mereka juga, kemarin saya baru dengar lagi ada pendeta yang khotbah di gereja mana itu ya, bilang bahwa penginjilan itu tidak perlu kita pergi omong Tuhan Yesus, tidak perlu. Cukup kita memberi bantuan-bantuan sosial, miskin, orang bodoh, kemiskinan, itulah penginjilan. Itu sesat. Kenapa? Injilnya diubah menjadi social gospel. Ya, itu contoh. Lalu, ada pengantara atau penebus lain selain Yesus. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tapi mereka bilang untuk sampai pada Yesus ada jembatan lain lagi. Orang-orang kudus. Untuk datang kepada Bapa lewat Yesus, untuk Yesus lewat Maria, untuk sampai kepada Maria itu mesti lewat Santa, Santo dan lain sebagainya. Ini perantaranya banyak. Ya. Ada jalan keselamatan lain selain Yesus. Nah, ini ajaran pluralisme. Ya, ajaran pluralisme semua agama apa saja asal taat kepada agamanya akan selamat. Itu dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta Kristen. Ya. Hari-hari ini juga. Itu semua pendeta seperti itu, pendeta sesat semua itu. Ya. Tapi ada yang mau kompromi. Tidak. Yesus satu-satunya jalan. Tapi ingat bahwa Yesus satu-satunya jalan. Yang masuk surga bukan cuma orang Kristen, tapi orang agama lain. Jadi nanti ada orang Islam yang percaya yang akan masuk surga. Tapi berita buruk. Ya. Nanti ada orang Islam yang akan masuk surga. Tapi orang Islam itu masuk surga bukan karena keislamannya, tapi Kristus itu menerobos masuk ke dalam Islam, menyelamatkan mereka dalam keislaman mereka. Kristus juga menerobos masuk ke dalam Hindu dan menyelamatkan orang Hindu. Orang Hindu masuk surga, tapi bukan karena Hindunya, tapi karena Kristus menyelamatkan. Kristus menerobos masuk kepada Buddha, kepada Konghucu dan sebagainya. Ya. Nah, Kristus itu bukan satu. Ada banyak Kristus. Kristusnya Kristen itu adalah Yesus dari Nazaret. Kristusnya Islam itu adalah Muhammad. Kristusnya Buddha itu adalah Siddhartha. Dan macam-macam. Saudara jangan pikir, ini dari mana ini? Ada di sini, di Kupang. Ajar begitu kok. Ya. Orang terkenal lagi. Ya. Nah, ajarannya seperti itu. Makanya saya pernah bahas semua ajaran mereka itu dalam satu buku. Ya, berapa seratusan halaman. Bahas pluralisme, inklusivisme, dan eksklusivisme. Bahas itu. Itu ajaran mereka. Seperti itu sesat. Pengajar-pengajar seperti itu adalah nabi palsu. Ya. Nah, sekarang dan lain-lain tentu banyak. Ya. Nah, terakhir, apa yang kita mesti lakukan? Pertama, saya kasih dua hal yang mesti saudara lakukan. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Mengapa? Ini penting. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara jadi anak Tuhan, saudara jadi murid Tuhan. Banyak status. Salah statusnya adalah dia adalah gembala. Oh gembalaku itu Tuhanku. Kalau dia gembala, saya domba. Gembala yang baik akan jaga domba-dombanya sehingga tidak tersesat. Kalau begitu, kalau saudara sungguh-sungguh adalah orang percaya, Tuhan akan menjaga kamu supaya kamu tidak disesatkan oleh begitu banyak penyesat yang ada. Tapi kalau kamu tidak percaya Yesus, hanya Kristen-Kristenan saja, kamu berpotensi disesatkan besar sekali. Ya, itu pertama. Kedua, harus tekun belajar firman Tuhan dan berjaga-jaga. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Nah, jadi kalau orang khotbah atau orang ngajar jangan terlalu mudah percaya.
Uji dulu. Nah, uji pakai apa? Uji pakai apa? Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya dari orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Jadi uji dulu dari kitab suci. Apakah benar demikian? Ya, apakah benar demikian? Maka di sini berarti belajar kitab suci itu penting. Kalau saudara belajar kitab suci, sekarang begini ya. Kita mesti hati-hati terhadap uang palsu. Karena uang palsu mirip sekali dengan uang asli. Bagaimana cara mencari tahu itu uang asli? Mustahil tahu itu uang asli kalau saudara sendiri tidak pernah tahu uang palsu. Kalau saudara tidak tahu uang asli itu bagaimana? Tidak mungkin saudara tahu uang palsu itu macam apa kalau tidak paham uang asli bagaimana. Saya lihat di YouTube, saudara boleh cari pembuatan telur palsu. Bagaimana mengolah telur ini? Dan saudara tidak akan bisa membayangkan bagaimana itu mirip sekali dan saudara ini bisa tertipu. Ya. Kalau hanya orang yang tahu ciri telur asli bagaimana yang bisa mendeteksi ini telur palsu. Beras palsu ada dari plastik. Ya. Saya pernah dikirimi orang WA cara mencari tahu beras plastik itu bagaimana. Ada bilang, ada yang mengatakan caranya begini tapi tidak berhasil. Cara begini tidak berhasil, tapi tidak berhasil. Caranya supaya mengetahui beras palsu, beras yang dari plastik itu bagaimana adalah makan sebanyak-banyaknya beras itu. Tunggu waktu kamu buang air nanti. Kalau waktu kamu buang air nanti keluar piring plastik, mau plastik, nah itu tanda bahwa yang kau makan itu adalah plastik. Itu tentu guyonan. Tapi sekarang gini ya, kalau saudara tidak pernah tahu beras asli mana, tahu dari mana ini palsu. Saudara tidak mungkin tahu ini ajaran palsu kalau saudara tidak pernah tahu ajaran yang benar. Nah sekarang kalau ajaran yang benar saja kita tidak tahu, itu terlalu mudah disesatkan. Kalau begitu harus tahu ajaran yang benar. Ajaran yang benar ini yang mana? Itu mesti belajar secara sistematis, rutin belajar. Nah karena itu maka belajarlah sungguh-sungguh. Makanya saya mengajar jemaat saya itu sejak dari 8 tahun yang lalu setiap hari Rabu itu belajar. Ya, tiap Rabu belajar sudah 8 tahun. Maka murid-murid saya itu hanya orang biasa jual jagung di pasar ini. Tapi lu jangan korek coba. Ya. Belajar apa? Hermeneutics. Doktrin Allah selesai. Doktrin manusia selesai. Doktrin dosa selesai. Doktrin keselamatan. Doktrin Roh Kudus. Doktrin Kristus. Doktrin ini sampai doktrin akhir zaman selesai. Setelah itu berapa seri itu bahas khusus taktik dan kunci menghadapi saksi Yehova. Kalau saksi Yehova pakai ayat ini, kancing dengan ayat ini. Dia argumentasi begini, hantam dia begini. Itu sudah dididik. Setelah itu belajar hermeneutics, tafsir Alkitab bagaimana. Ya, cara prinsip-prinsip dasar tafsir Alkitab bagaimana. Setelah itu ajar mereka ilmu berkhotbah supaya berkhotbahnya yang benar bagaimana. Lalu mengajar mereka apologetik, ilmu bagaimana berdebat dan mempertahankan kebenaran. Ajar mereka soal logika supaya tahu bagaimana kesesatan berpikir dan mengalahkan orang dengan kesesatan berpikir. Lalu belajar bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani dan lain sebagainya. Itu belajar selama 8 tahun. Itu orang awam semua itu. Bukan orang sekolah teologi ya. Tapi kalau debat melawan pendeta, saya tahu banyak pendeta bisa hancur. Itu saksi Yehova yang kadang-kadang ada pertemuan di sini mau debat itu tidak saya yang turun itu, saya lupi. Itu ada pertemuan sesuatu, lu yang menghadap sana. Ada pernah terjadi perdebatan sama Advent, itu lu yang ke sana gitu. Nah, kalau begitu mesti belajar sungguh-sungguh baru bisa. Ya. Nah, berikut adalah hati-hati. Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi palsu. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah
supaya jangan ada orang menawan kamu. Jadi ini butuh kewaspadaan. Butuh kewaspadaan artinya adalah jangan sembarang terima pengkhotbah. Sungguh-sungguh seleksi supaya saudara betul-betul, apalagi pengurus. Pengurus harus hati-hati dalam memilih pembicara, supaya pembicara harus orang yang sudah tahu persis ajarannya. Kalau tidak, maka ini begini banyak orang bisa disesatkan. Yang tanggung jawab itu adalah pengurus di hadapan Tuhan. Ya, maka ini penting sekali. Jadi percaya sungguh-sungguh pada Yesus, rajin belajar firman Tuhan, dan hati-hati. Itu 3 sikap yang harus kita punyai. Kiranya apa yang saya bagikan boleh jadi berkat bagi kita. Waktunya habis.